saya memerintahkan bahwa tidak boleh ada satupun yang menginap di kantor polisi dan memerintahkan untuk segera mencabut laporan. Ya, kita akan bangun mes bukan hanya cuma di Jakarta. Adik-adik mahasiswa ini sudah 4 kali datang ke kantor perwakilan. Ya. Kami setiap datang kami diskusi. Ya. Mulai hari pertama itu kejadiannya di Roto. Ya. Kami diskusi, kami kumpulkan adik-adik apa yang menjadi aspirasi, ya. Mereka itu kami diskusikan dan saya berjanji kepada mereka sebagai badan penghubung yang mempunyai tupoksi sebagai fasilitator akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan kita, ya, kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, ya. Kemudian datang lagi di beberapa hari berikutnya, ya. Mereka meminta untuk menyampaikan dengan waktu atau dengan tempo yang sangat singkat. Namun sekali lagi saya sampaikan kepada mereka bahwa hal ini akan saya sampaikan, ya, tapi tidak bisa saya janjikan waktunya kapan. Gitu. Jadi kesepakatan yang terjadi pada saat itu 10 hari. Saya minta waktu pada mereka untuk menyampaikan karena waktu itu posisi saya di Jakarta dan Pak Gubernur ada di Kendari. Saya minta waktu itu karena mengingat aktivitas Pak Gubernur ini yang sangat tinggi, jadi saya minta waktu. Setelah 8 hari mereka datang. Mereka seperti biasa tertib, ya, tidak ada, walaupun ada ditutup itu pakai tulisan-tulisan untuk menyegel kantor badan penghubung, tapi itu kami tidak ada masalah, yang penting tertib. Nah, di hari ke-10 mereka datang dengan bersurat ke Polsek. Kalau tidak salah hari itu pukul 17.00, ya. 17.00 mereka datang dan sampai tengah malam, ya. Sampai tengah malam. Subuhnya itu saya sebelum berangkat ke Kendari sempat ada sedikit adu argumen antara adik-adik mahasiswa dengan Pak siapa namanya? Palitanto. Kebetulan Palitanto itu adalah orang tua juga yang ada di Sulawesi Tenggara. Kebetulan beliau lagi sakit, ya, sementara berobat, jadi beliau nginap di situ. Nah, kami diskusi dan alhamdulillah tertib. Dan sampai subuh itu saya tinggalkan juga kantor penghubung memang dalam keadaan tertib. Namun setelah tiba saya mendarat di Kendari itu, saya dapat info bahwa kantor sudah digembok, ya. Videonya ada sama kami, ya. Terus saya sampaikanlah kepada staf saya yang ada di mes, coba komunikasi sama adik-adik, buka itu kantor, ya, buka. Sudah dikomunikasikan 3 kali, tapi belum mendapatkan hasil, ya. Nah, mereka juga ini adik-adik, saya lihat selain pintu digembok, ada aset-aset juga yang mereka rusak juga, ya. Pakaiannya teman-teman di badan penghubung itu berserakan, makanan yang ada di kulkas yang punya pribadi bibi juga mereka juga habiskan, ya. Jadi sempat
ada penyampaian ke saya bagaimana ini Pak. Saya bilang jangan, itu mereka itu adik-adik kita, ya. Tapi ya untuk menjaga itu semua, kapasitas saya sebagai kepala perwakilan, saya bilang begini saja, kalau memang mereka belum mau buka, ya kita sampaikan ke polsek yang wajib bagaimana supaya bisa dimediasi, bisa dibuka. Ya. Setelah itu dipanggillah polisi, sampai di sana diadakan diskusi, namun sampai siang belum juga terbuka. Nah, saran dari polisi, karena mungkin ada jumlahnya sangat besar, coba ke Polres. Ya. Sampai ke Polres itu adalah ranahnya mereka. Ya, kami cuma menyampaikan bahwa jangan sampai nanti ada gesekan antara staf dengan adik-adik mahasiswa itu. Jadi itu saja yang membuat saya mengambil keputusan untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alkisan Agri sebagai pendamping hukum daripada mahasiswa Sulawesi Tenggara yang kemarin dikriminalisasi oleh diduga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada Randy Salim dan ada Destriani di samping saya untuk melakukan pernyataan sikap pada malam ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Randy Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili mahasiswa Sulawesi Tenggara yang di Jakarta mengutip konversi pers Kepala Penghubung terkait tuduhan pengerusakan dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kami. Kami membantah bahwa hal itu tidak benar dan kami siap bertanggung jawab apabila tuduhan itu benar adanya kami lakukan. Yang kedua, kami tidak akan beranjak dari kantor Kepala Penghubung kalau tuntutan kami tidak direalisasikan terkait permintaan perpanjangan kontrakan mahasiswa yang ada di Jakarta. Dan jika tuntutan kami telah dipenuhi, kami meminta kepada pemerintah Sulawesi Tenggara segera membangun asrama permanen untuk mahasiswa Sultra yang ada di Jakarta. Dan kami menuntut Kapolri untuk mencopot Kapolres Jakarta Pusat dan jajarannya yang melakukan penangkapan secara represif terhadap mahasiswa-mahasiswi Sulawesi Tenggara tanpa melibatkan Polwan dan tanpa adanya surat penangkapan. Baiklah, itulah tadi dari pernyataan sikap mahasiswa Sulawesi Tenggara yang berada di Jakarta. Hidup mahasiswa! Di jalanan maupun kemudian kritik di media itu juga akan kita lakukan kalau kemudian kita rasa bahwa Gini. Anda harus lihat prosesnya. Anda lihat prosesnya. Kan gitu. Jadi kalau dilaporkan itu pasti kan ada proses masalah hukum. Kalau tidak ada saya rasa tidak. Nah, saya sudah memerintahkan. Mulai tadi malam waktu saya dilaporkan sama staff, saya memerintahkan bahwa tidak boleh ada satupun yang menginap di kantor polisi. Segera pulangkan malam ini. Tuh. Nah, terus masalah laporan itu saya sudah sampaikan juga dan memerintahkan untuk segera mencabut laporan. Oke? Ya, cukup ya? Satu lagi Pak, terkait pembangunan mes tahun 2026. Begini, masalah pembangunan mes, ya kita akan bangun mes bukan hanya cuma di Jakarta. Anda tahu mahasiswa kita ada tersebar di mana? Di semua, ada di Jogja, di Surabaya. Pernah nggak Anda datang ke Jogja melihat yang di Jogja bagaimana sengsaranya? Saya pertama datang itu yang di Makassar, lihat mesnya aja kayak begitu. Coba, kira-kira Anda lihat itu layak enggak?
Tetapi kita akan menggunakan anggaran pemerintah. Kita lihat anggarannya itu. Saya waktu kalau seandainya ada anggarannya itu langsung saya bangun. Tapi kenyataannya saya datang ini kan anggaran ini kan sudah dialokasikan masing-masing. Saya udah nggak bisa lagi melakukan ini, hanya cuma merevisi saja. Itu ya satu. Yang kedua, ada nggak uangnya? Uang ini kita kan terbatas. Ya kan pasti asas prioritas. Yang mana dulu yang kita bangun? Saya akan mendata. Di mana sih yang paling banyak? Ya, yang paling banyak nanti akan kita bangun dan paling rusak. Begitu. Jadi bukan berarti bahwa tidak kita bangun. Andi Sumangeruka menjelaskan sekitar 68 mahasiswa Sulawesi Tenggara sebelumnya sempat diamankan pihak kepolisian setelah adanya laporan dari kantor penghubung Sulawesi Tenggara di Jakarta. Laporan berkaitan dengan aksi penyegelan hingga dugaan perusakan aset di kantor yang berlokasi di Jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 8 Oktober 2025. Namun pada hari yang sama, Andi Sumangeruka langsung memerintahkan agar para mahasiswa dibebaskan dan tidak ditahan pihak kepolisian. Dalam video viral beredar, aksi tersebut sempat menimbulkan ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan di lokasi. Terlihat dalam video yang viral di media sosial tersebut, sejumlah mahasiswa dinaikkan ke atas mobil pengamanan. Terdapat salah satu mahasiswa berpakaian hitam sempat adu mulut dengan pihak kepolisian karena enggan dimasukkan ke dalam mobil. Wakasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, Kompol Karyono menjelaskan mahasiswa diamankan setelah pihak kantor Badan Penghubung Sulawesi Tenggara membuat laporan ke kepolisian. Pihak kantor perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Pusat. Para mahasiswa sudah dilakukan klarifikasi, katanya Jumat 10 Oktober 2025. Meski diamankan, para mahasiswa tidak ditahan. Lebih lanjut, pihak kepolisian hanya melakukan pendataan dan klarifikasi sebelum memulangkan para mahasiswa tersebut. Selesai diklarifikasi, mahasiswa dikembalikan ke mesnya. Proses masih dalam penyelidikan. Jelasnya dikutip tribunnews.ultra.com dari wertakotalive.com. Terpisah pelaksanaan tugas Kepala Badan Penghubung Sulawesi Tenggara Mustaqim mengungkapkan aksi penyegelan dilakukan mahasiswa setelah 4 kali pertemuan untuk menyampaikan aspirasinya. Pada pertemuan pertama, pihaknya menerima tuntutan dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka dan Wakil Gubernur Hugua. Setiap kali mereka datang, kami terima dengan baik dan kami jelaskan bahwa aspirasi mereka akan diteruskan ke pimpinan, ujar saat konferensi pers di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Mustaqim menyampaikan setelah diberi penjelasan, mahasiswa kembali datang dan mendesak agar tuntutan mereka segera ditindaklanjuti. Hingga akhirnya pada Rabu 8 Oktober 2025 mereka melakukan aksi penyegelan dengan menggembok pintu kantor dan merusak sejumlah aset di dalamnya. Pakaian staf berserakan, makanan di kulkas habis dan sejumlah fasilitas kantor dirusak, ujarnya. Karena situasi tak kunjung terkendali, Mustaqim menginstruksikan stafnya untuk melapor ke polisi guna mencegah benturan antara mahasiswa dan pegawai. Polisi kemudian datang untuk melakukan mediasi, namun penyegelan tidak dibuka hingga siang hari. Melihat jumlah massa cukup banyak, pihak Polsek menyarankan agar laporan diteruskan ke Polres. Itulah alasan kami melaporkan kejadian ini, kata Mustaqim. Dia menyebut dari sekitar 100 mahasiswa yang melakukan aksi, 68 orang diamankan polisi. Namun tuntutan mahasiswa mengenai pembangunan asrama dan pembayaran kontrakan belum pernah dijanjikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Hal itu baru berupa aspirasi yang akan disampaikan kepada pimpinan, sehingga langkah pelaporan ke kepolisian murni diambil atas inisiatifnya untuk menjaga keamanan dan mencegah konflik di lokasi. Pak Gubernur tidak pernah menjanjikan asrama maupun pembayaran kontrakan. Itu baru usulan dari mahasiswa, jelasnya. Dalam proposal yang diserahkan mahasiswa tercatat permintaan pembayaran 8 kontrakan dengan total nilai 750 juta.
Perinciannya di Jalan Pemuda 1 terdapat 6 lokasi yakni nomor 21 dengan 20 kamar senilai 100 juta. Nomor 20 berisi 15 kamar senilai 45 juta. Nomor 23 berisi 10 kamar senilai 60 juta. Nomor 25A berisi 15 kamar senilai 80 juta. Nomor 28 berisi 25 kamar senilai 150 juta dan nomor 29 berisi 20 kamar senilai 150 juta. Sementara di Jalan Pemuda 2 terdapat 2 kontrakan masing-masing di nomor 25B dengan 19 kamar senilai 120 juta dan nomor 2 dengan 10 kamar senilai 50 juta. Sementara mahasiswa Sulawesi Tenggara di Jakarta membantah tuduhan melakukan tindakan anarkis berujung perusakan kantor penghubung Sulawesi Tenggara di Jakarta, Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat. Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama pendamping hukum mahasiswa Alki Sanagri. Dalam rekaman video diterima tribunnyusultra.com, Alki memperkenalkan 2 perwakilan, Randy Salim dan Destriani yang didampingi puluhan mahasiswa dan mahasiswi Sulawesi Tenggara di Jakarta. Randy dalam konferensi pers tersebut membantah pernyataan Kepala Penghubung Sulawesi Tenggara, Mustaqim, yang disampaikan dalam konferensi persnya di Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alki Sanagri sebagai penamping hukum daripada mahasiswa Sulawesi Tenggara yang kemarin dikriminalisasi oleh diduga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada Randy Salim dan ada Destriani di samping saya untuk melakukan pernyataan sikap pada malam ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Randy Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili mahasiswa Sulawesi Tenggara yang di Jakarta mengutip konferensi pers Kepala Penghubung terkait tuduhan pengerusakan dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kami. Kami membantah bahwa hal itu tidak benar dan kami siap bertanggung jawab apabila tuduhan itu benar adanya kami lakukan. Yang kedua, kami tidak akan beranjak dari kantor Kepala Penghubung kalau tuntutan kami tidak direalisasikan terkait permintaan perpanjangan kontrakan mahasiswa yang ada di Jakarta. Dan jika tuntutan kami telah dipenuhi, kami meminta kepada pemerintah Sulawesi Tenggara segera membangun asrama permanen untuk mahasiswa Sultra yang ada di Jakarta. Dan kami menuntut Kapolri untuk mencopot Kapolres Jakarta Pusat dan jajarannya yang melakukan penangkapan secara represif terhadap mahasiswa-mahasiswi Sulawesi Tenggara tanpa melibatkan Polwan dan tanpa adanya surat penangkapan. Baiklah, itulah tadi dari pernyataan sikap mahasiswa Sulawesi Tenggara yang berada di Jakarta. Hidup mahasiswa! Gini. Anda harus lihat prosesnya. Anda lihat prosesnya. Kan gitu. Jadi kalau dilaporkan itu pasti kan ada proses masalah hukum. Kalau tidak ada, saya rasa tidak. Nah, saya sudah memerintahkan. Mulai tadi malam, waktu saya dilaporkan sama staff, saya memerintahkan bahwa tidak boleh ada satupun yang menginap di kantor polisi. Segera pulangkan malam ini. Tuh. Nah, terus masalah laporan itu, saya sudah sampaikan juga. Dan memerintahkan untuk segera mencabut laporan. Oke? Ya, cukup ya? Satu lagi Pak, terkait rencana pembangunan mes tahun 2026. Begini, masalah pembangunan mes, ya kita akan bangun mes bukan hanya cuma di Jakarta. Anda tahu mahasiswa kita ada tersebar di mana? Di semua, ada di Jogja, di Surabaya. Pernah nggak Anda datang ke Jogja melihat yang di Jogja bagaimana sengsaranya? Saya pertama datang itu yang di Makassar, lihat mesnya aja kayak begitu. Coba, kira-kira Anda lihat itu layak enggak? Tetapi kita akan menggunakan anggaran pemerintah. Kita lihat anggarannya itu. Saya waktu kalau seandainya ada anggarannya itu langsung saya bangun. Tapi kenyataannya saya datang ini kan
anggaran ini kan sudah dialokasikan masing-masing. Saya udah nggak bisa lagi melakukan ini, hanya cuma merevisi saja. Itu ya satu. Yang kedua, ada nggak uangnya? Uang ini kita kan terbatas. Ya kan pasti asas prioritas. Yang mana dulu yang kita bangun? Saya akan mendata di mana sih yang paling banyak. Ya, yang paling banyak nanti akan kita bangun dan paling rusak. Begitu. Jadi bukan berarti bahwa tidak kita bangun. Oke. Akan dibahas di 2026, Pak.